Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Rider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang Sangat Jenius. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 8. Cerita dimulai. Terlihat Jack Yon sangat tidak menyangka kalau Deso telah kalah begitu saja, padahal Deso telah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Mereka yang menyaksikan pertarungan itu, mereka berkata, tentu saja beginilah hasilnya. Si bungsu mampu bertahan selama ini karena sang tuan muda ketiga tidak menggunakan energi kinya. Sambil tertawa Deso berkata, aku rasa aku hanya tidak cocok dengan seni bela diri. Jadi biarkan aku meninggalkan dunia bela diri dan hidup dengan normal sebagai laki-laki biasa. Namun Deso langsung terdiam ketika Soh yang memintanya untuk berhenti dan tidak meninggalkan arena itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Soh berkata, berani sekali kau menjadi musang yang licik dan kabur dari hadapanku. Apakah kau pikir kalau aku tidak menyadarinya? Di dalam hatinya Deso berkata, aku mohon biarkan aku pergi. Apakah kau tidak akan merasa puas sampai kau menghancurkan dantianku? Akan tetapi Deso sangatlah terkejut ketika Soh yang memberi hormat kepada ayahnya dan berkata, wahai sang pemimpin, aku ingin mengajukan sebuah permintaan kepada Anda. Mohon izinkan saya berduel lagi dengan adik bungsuku menggunakan sebuah pedang yang sesungguhnya. Terlihat Hancol hanya berdiam saja memandangi kedua putranya yang masih berada di atas arena pertandingan itu. Lalu Hancol tersenyum dengan puas. Ia berkata, Deso, apakah kau dengar kalau saudaramu ingin yang seperti itu? Deso berkata, wahai ayah, bukankah aku telah kalah melawannya? Lagi pula aku tidak memiliki energi lagi untuk melakukan pertarungan itu. Bahkan mengangkat pedangku saja aku sudah tidak mampu. Terdengar beberapa orang yang ada di sana berkata, memang benar kalau si bungsu telah kalah. Aku rasa melakukan duel lagi tidak akan mengubah kenyataan bahwa tuan muda ketiga akan menang. Terlihat mereka langsung terdiam memikirkan apakah duel itu akan diulang apakah tidak. Bahkan sang penyiasat tidak bisa memberikan jawaban dan hanya menunggu keputusan dari sang pemimpin. Kemudian Soh menatap Deso dengan tatapan yang penuh amarah. Ia berkata, apakah kau pikir aku akan senang dengan kemenangan yang palsu ini? Jadi angkat pedangmu sekarang juga. Jika kau menolaknya, maka kau tidak lagi menjadi adikku, tetapi kau akan menjadi musuhku. Asal kau tahu, aku tidak pernah membiarkan seorang pun yang kuanggap menjadi musuhku bertahan hidup di hadapanku. Dengan paniknya Deso berpikir, apa yang dia pikirkan, mengapa dia menjadi seperti ini meski aku sudah mengaku kalah? Apakah mereka baru akan merasa puas apabila aku telah kehilangan salah satu tanganku di tempat ini? Di sisi yang lain, sang penyiasat mengatakan, aku merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan dari si bungsu. Dai pun juga berkata, aku rasa ini tidak akan mencurigakan lagi kalau pertarungannya diulang dengan cara yang benar. Kemudian Hancol menatap Deso yang masih saja mencari alasan untuk tidak mengulang pertandingan itu. Akan tetapi usaha Deso hanyalah sia-sia karena Hancol telah mengizinkan permintaan Soh yang meminta pertandingannya diulang lagi. Lalu Hancol berkata, Deso, kalau kau ingin menyerah, seperti yang aku katakan, kau hanya perlu mengikhlaskan kehilangan salah satu dari tanganmu. Tetapi karena kalian memiliki perbedaan kemampuan, maka aku akan memperketat duel ini. Jadi kalian boleh saling beradu pedang kalian hanya satu kali. Dan Soh, kau hanya boleh menggunakan 30% dari energi kimu di pertandingan ini. Hancol pun berkata kepada Deso, apakah kau akan menggunakan pedang kayu lagi? Tetapi kalau kau memaksa untuk menggunakannya, maka aku tidak akan menghentikanmu. Dengan kesalnya Deso bergumam, dasar bajingan, klan terkutuk ini hanya diisi oleh sekumpulan orang bodoh yang terobsesi dengan yang namanya seni bela diri.
Soh berkata, "Deso, dengarkan aku baik-baik. Jika kau melakukan sesuatu yang licik lagi, maka aku bersumpah akan memotong kedua lenganmu secara langsung di tempat ini. Jadi sebelum kau bertindak yang aneh-aneh, lebih baik kau pikirkan lagi demi keselamatanmu." Di dalam hatinya Deso berkata, pedangnya telah bergema, bahkan hanya dengan 30% kinya saja. Aku tidak mungkin bisa mengalahkannya karena dia adalah seniman bela diri tingkat pertama. Namun aku tidak mau menjalani sisa hidupku sebagai orang yang cacat. Jadi aku akan melawannya dengan sebisa mungkin demi keselamatan tanganku. Sambil mengacungkan pedangnya, Deso berkata, "Aku harus fokus dan aku hanya perlu menghalangi teknik serangannya sekali saja." Di sisi yang lain, semua orang yang ada di sana sangatlah bersemangat. Mereka begitu yakin kalau tuan muda ketiga pasti akan menang dengan mudah. Namun beda halnya dengan Jaekyeon, dia mati-matian memberi dukungan kepada Deso sambil mengibarkan bendera kebanggaannya. Akan tetapi, yang Deso rasakan adalah dia sama sekali tidak bisa mendengarkan suara riuh dari para penonton. Deso berkata, "Entah sejak kapan aku bisa sefokus ini, sampai-sampai yang aku rasakan aku tidak bisa mendengar dan melihat selain kakakku yang ada di hadapanku." Tanpa keraguan sedikit pun, Soh langsung berlari dengan sangat cepat dan melompat untuk memulai serangan yang ia lancarkan kepada Deso. Meski Deso merasa tegang melihat kakaknya yang memulai serangan itu, Deso pun berpikir, serangan pedangnya tidaklah cepat, namun aku tidak bisa menghindar kemana-mana. Akan tetapi, aku harus bertindak kalau aku tidak ingin kehilangan tanganku dan menjadi orang yang cacat. Benar saja, Deso pun langsung menggunakan teknik 3 dasar berpedang yang sudah sangat ia kuasai untuk menghalau serangan kakaknya. Dengan santainya Soh berkata, "Ternyata kau masih bisa melihat serangan yang aku lancarkan itu." Lalu Deso melakukan serangan tusukan ke arah bawah yang Deso tunjukkan kepada kakaknya, meskipun serangan itu masih mampu dihindari olehnya. Terlihat Soh yang melompat sambil bersiap untuk menebaskan pedangnya. Ia berkata, "Apakah kau berpikir trik yang sama akan bekerja kepadaku untuk yang kedua kalinya?" Dengan paniknya Deso berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Hanya teknik ini saja yang bisa aku kuasai." Namun Deso pun mencoba untuk menusukkan pedangnya kepada Soh yang masih melompat di udara dengan menggunakan teknik 3 dasar. Deso berpikir seharusnya kakaknya tidak akan bisa menghindari serangan itu ketika dia masih di udara. Melihat Deso yang mencoba menusuknya, Soh pun langsung menggunakan kakinya untuk menendang Deso. Akan tetapi Soh sangatlah terkejut ketika melihat Deso telah menghilang begitu saja dari hadapannya. Soh bertanya-tanya apakah Deso telah kabur dari pertandingan itu demi menyelamatkan tangannya, meskipun ia merelakan harga dirinya terinjak-injak. Ternyata Deso telah menggunakan teknik 3 dasar berpedang yang langsung Deso gunakan mulai dari surga, bumi, dan juga manusia. Lalu Deso langsung berlari menuju kepada Soh untuk melancarkan serangannya yang bernama teknik ulti Kaisar Pedang. Melihat itu, Soh bergumam, jadi teknik 3 dasar yang ia gunakan hanyalah sebuah tipuan untuk siasat yang seperti ini. Kalau dia bisa serius, maka aku akan menghadapinya secara langsung dengan menggunakan teknik tebasan pedang sang penghancur. Benar saja, setelah kedua pedang mereka telah beradu satu sama lain, terlihat sebuah kilatan cahaya telah memancar dari pertarungan mereka berdua. Bahkan semua orang yang ada di sana tidak ada yang mampu menahan hempasan angin akibat ledakan serangan mereka. Melihat itu, dengan cemasnya Jaekyeon berkata, "Tambahkan tenagamu sedikit lagi dan kau pasti akan menang melawannya." Terlihat Deso sekuat tenaga menahan tekanan yang diberikan oleh kakaknya. Di dalam hatinya Deso berkata, "Pada hidupku yang dulu aku telah kehilangan dantianku, dan sekarang aku malah akan kehilangan tanganku. Aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi kepadaku." Seketika itu juga kekuatan Deso telah meningkat dengan begitu pesat sampai-sampai Soh begitu heran bagaimana bisa Deso memiliki kekuatan yang sebesar itu.
Bahkan Hancol begitu tertarik kepada pertarungan kedua putranya karena ini pertama kalinya ia melihat Deso menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Jaekyun pun begitu bersemangat ketika melihat tuan muda yang sangat ia kagumi telah bertarung dengan serius untuk mengalahkan saudaranya. Tidak hanya itu saja, Lehan pun berkata, bagaimana bisa Deso melakukannya? Tubuhnya bagaikan tanah yang luas, tetapi tanah itu menjadi gurun yang kering karena meridiannya yang telah kusut. Dan sekarang berkat hujan yang indah, yaitu teknik berpedang 3 dasar, maka tanah yang tandus dan kering itu kini telah menumbuhkan tunas-tunas yang begitu subur. Sambil berteriak penuh percaya diri, Deso mengatakan kalau dia akan memotong serangan yang kakaknya berikan. Terlihat Soh begitu tertekan ketika Deso yang menambahkan kekuatan pada pedang yang ia genggam. Dan di saat itu juga sebuah suara sayatan pedang telah terdengar dengan begitu keras sehingga memecahkan ketegangan di atas arena itu. Dan ternyata Deso pun terlempar ke belakang setelah terkena tebasan pedang yang dilancarkan oleh Soh tepat mengenai dadanya. Terlihat di ujung pedang yang digunakan oleh Soh telah meneteskan banyak darah. Lalu sang penguji mengumumkan kalau pemenang dari duel itu adalah tuan muda ketiga. Benar saja, Deso telah tergeletak di atas arena pertandingan itu sehingga membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Setelah melihat Deso yang terkapar, para tim medis langsung berlari menuju kepada Deso untuk memeriksanya secepat mungkin. Mereka mengatakan kalau luka yang diterima oleh Deso sangatlah dalam dan apabila tidak dilakukan akupuntur secepatnya, maka situasinya semakin berbahaya. Di sisi yang lain, Jaekyun hanya berdiam saja ketika melihat si bungsu yang terbantai di atas arena itu. Entah apa yang ada di kepalanya. Melihat ekspresinya, Lehan bergumam, dia benar-benar orang yang aneh. Dengan kepribadiannya yang seperti itu, biasanya dia tidak akan berdiam diri saja. Tidak hanya Jaekyun saja, akan tetapi sang penyiasat dan kedua saudara Deso, bahkan Hancol pun hanya berdiam saja melihat apa yang terjadi kepada si bungsu. Tiba-tiba saja di saat itu juga Soh pun langsung mengayunkan pedangnya untuk melukai tangan kirinya. Lalu Soh berkata, aku telah menggunakan energi Kiku sebanyak 50% karena serangan terakhir yang Deso lakukan sangatlah tidak terduga. Dan ini di luar dari kesepakatan yang ayah berikan kalau aku hanya boleh menggunakan Kiku sebanyak 30% saja. Seharusnya akulah yang berdarah di pertarungan ini dan pertarungan ini adalah kekalahanku. Beberapa saat kemudian, Deso pun telah terbangun dari tidur panjangnya. Deso begitu terkejut karena yang ia lihat bukanlah tempat tidurnya sendiri. Deso berpikir apakah dia telah berada di dalam rumah sakit. Namun di saat Deso ingin bangkit dari tempat tidurnya, Deso merasakan kalau tubuhnya terasa sangatlah sakit. Lalu Deso teringat kalau tubuhnya telah terluka akibat pertarungannya yang melawan kakak ketiganya. Dengan bangganya Deso berkata, meskipun aku terluka, tetapi aku sangat bersyukur kalau aku masih memiliki kedua tanganku. Dari arah belakangnya, Jaekyun berkata, wahai tuanku, lebih baik Anda berbaring dan jangan terlalu banyak bergerak. Jika Anda terus begitu, maka luka yang susah payah kami tutup akan terbuka lagi. Dengan kesalnya Deso berkata, dasar bajingan gila, apakah kau tahu atas kelakuanmu hampir saja aku mati di arena itu. Mendengar itu, Jaekyun hanya tertawa. Ia berkata, aku minta maaf, tetapi tetap saja kau telah memenangi pertarungan itu. Sontak Deso pun sangatlah terkejut karena Deso tidak menyangka bagaimana caranya dia bisa memenangi pertarungan itu. Dan di saat itu juga Lehan pun telah datang menghampirinya. Lehan berkata, setelah aku mendengar suaramu, tampaknya tenagamu sudah pulih sepenuhnya. Sambil menunjuk, Deso bertanya kepada Lehan apa yang dimaksud dengan perkataan Jaekyun kalau aku telah menang melawan kakakku. Lehan pun membenarkan apa yang dikatakan Jaekyun kalau Deso lah yang telah memenangi pertarungan itu. Lehan berkata, perlu kau ketahui setelah kekalahannya, Soh memutuskan untuk mengasingkan dirinya di dalam sebuah gua dan dia tidak akan keluar selama 3 tahun.
Deso masih tidak percaya dengan apa yang mereka katakan, dan di dalam hatinya Deso berpikir kalau kemenangannya adalah hal yang sangat mustahil. Sambil menunjukkan sebuah gulungan, Jaekyun mengatakan bahwa sang pemimpin telah mengirimkan sebuah pesan mengenai hadiah atas kemenanganmu. Setelah menerima gulungan itu, Deso pun langsung membukanya untuk memeriksa apa yang tertulis di dalam sana. Terlihat matanya langsung terbelalak ketika membaca isi dari gulungan surat itu. Ternyata di sana tertulis kalau Deso telah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam arsip 10.000 selama 3 hari. Sesuai dengan namanya, diketahui bahwa arsip 10.000 telah memiliki 10.000 buku-buku pedoman seni bela diri yang sangatlah berharga. Di antara buku-buku yang menggunung itu, konon katanya ada beberapa harta karun yang belum pernah ditemukan. Dan terkadang juga ada beberapa orang yang kemampuan seni bela dirinya telah meningkat berkali-kali lipat setelah keluar dari arsip 10.000. Dengan bangganya Jaekyun berkata, akan tetapi sudah pasti ada juga seni bela diri yang tidak berguna yang tercampur di dalam sana. Karena itu adalah penyimpanan sebuah pengetahuan tentang seni bela diri yang tidak tervalidasi. Namun sambil tertawa Deso berkata, aku sama sekali tidak tertarik dan aku tidak membutuhkannya. Jadi untuk apa aku masuk ke dalam sana? Sontak Jaekyun sangatlah terkejut. Dengan kesalnya Jaekyun berkata, apakah kau tahu semua orang ingin masuk ke dalam sana, tetapi mereka tidak mampu karena persaingannya yang sangatlah ketat. Kau ingin panjang umur dengan cara bertingkah layaknya seekor tikus yang pura-pura mati di depan kucing, lalu bersembunyi di dalam kegelapan seperti pengecut yang picik di sepanjang hidupmu. Melihat Deso yang marah dengan perkataannya, Jaekyun kembali berkata, untuk saat ini mimpimu akan sangat sulit untuk dicapai karena keberadaan Tuan Muda sampai sekarang bahkan tidak setara dengan bayi tikus yang bersembunyi di balik kegelapan. Namun dengan adanya adu tanding dan mampu mengalahkan Tuan Muda ketiga, kau telah terekspos sampai ke ujung dunia. Jadi sudah pasti kau tidak akan bisa kembali pada kehidupanmu yang damai itu. Bukannya kau pernah mengatakan kalau kau sangat ingin meninggalkan klan terkutuk ini? Aku memiliki sebuah cara dan itu sangatlah mudah. Dengarkan aku baik-baik. Untuk bertahan hidup di dalam kandang seekor macan, maka kau harus membunuh dan menyingkirkan semua macan yang ada di dalam kandang itu. Atau bisa juga kau harus menjadi raja dari semua macan agar mereka tunduk kepadamu. Jadi untuk menjadi seorang raja, bukankah permulaannya yang terbaik adalah meningkatkan pasukan kita terlebih dahulu? Tiba-tiba saja Deso langsung menarik baju Jaekyun dengan begitu kuat. Lalu Deso berkata, apakah kau sudah bicaranya? Aku sangat muak dengan omong kosong yang keluar dari mulutmu itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Deso kembali berkata, dengarkan perkataanku, kita harus memulainya dengan menghajarmu terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, terlihat wajah Jaekyun yang babak belur setelah dihajar oleh Deso. Sambil menahan rasa sakitnya, Jaekyun berkata, wahai Tuan Muda, aku sungguh minta maaf dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di dalam hatinya Deso berkata, dasar brengsek, apakah semua usahaku selama bertahun-tahun ini telah berakhir dengan sia-sia? Selama aku berada di dalam klan yang gila ini, mungkin saja aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Satu-satunya cara untuk aku bertahan hidup adalah dengan mempelajari seni bela diri sama seperti mereka dan menjadi seorang penggila kekuatan. Dengan tatapan mata yang tajam, Deso berteriak, karena situasinya yang sudah terlanjur, maka aku akan mempelajari seni bela diri dan menjadi orang yang paling kuat di dalam klan ini. Jadi mari kita lihat perut siapa yang kali ini akan tertusuk. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.